warahmatullahi wabarakatuh. Gri, gagal lu bikin gimmick lu, Gri. Kenapa gagal? Gampang ditebak. Enggak, salah. Lu nebak apa coba, yo? Ada penggorengan, ya sebutlah ini panci lah ya. Ya alat masak yang lainnya, ayo. Ayo, tebak apa? Roy panci kan? Salah! Salah! Kan? Perlu kecerdasan loh. Kayak begini, ya mungkin ini gimmick gitu ya, gampang ditebak. Tapi salah. Yang bener adalah, gue lagi berantem sama bini gue. Kan dia duluan yang ngajak ngomong. Ini udah berhari-hari nggak ngomong ini. Itu loh, cara cerdas ya dalam membina rumah tangga supaya tetap harmonis. Gri, ini channel apa ini, Gri? YouTuber Nusantara kok channelnya kayak ginian. Oke. Untung yang jadi istrinya Agrifana nih bukan gue katanya. Kalau gue yang jadi istrinya mah repot bener ini mau goreng. Penggorengannya disita. Teman-teman, sekarang serius ya. Ya. Kenapa saya bawa ini? Hari ini kita belajar untuk tidak ikut-ikutan menjadi gila. Serius nih. Kita tidak ikut-ikutan menjadi gila seorang dokter, seorang profesor yang ada di Indonesia ini. Apa sih, Gri? Profesor, dokter, hubungannya dengan panci? Biar sampai sekarang aja. Coba tebak kalau udah bisa, ayo. Coba tebak. Ayo. Kalau teman-teman cerdas, coba tebak. Apa kira-kira? Roy Panci salah. Roy Suryo salah. Salah besar. Oke. Marak belakangan adalah hasil voting dari channel seorang profesor, si Kirun. Ya. Setelah bersamaan dengan hasil survei indikator politik Burhanuddin, bersamaan itu pula dengan dirilisnya big data dari Lisa, diambil dari penonton media sosial. Oh, diareo. Sampai sekarang kalian sudah tahu kira-kira apa hubungannya dengan penggorengan dan panci ini? Ayo, kalau udah tahu, cerdas. Ini kalau live sih langsung saya bisa kasih gift ya, yang nebaknya bisa tepat. Tapi karena nggak live, karena ini taping, nanti baru tayang, jadi kan nggak bisa nih siapa yang jawab duluan apa enggak ini. Nah, sampai sekarang kira-kira udah bisa menjawab apa hubungannya dengan si Kirun? Ya. Profesor Kirun, Burhanuddin Muhtadi, dan Lisa yang rilis big data hasil survei dari media sosial. Ayo, apa hubungannya dengan ini? Masih belum ketemu pasti teka-tekinya. Oke, ini untuk memudahkan teman-teman memahami apa yang selama ini diprovokasi di media sosial. Hati-hati, jangan pernah percaya kata-kata yang keluar dari mulut seorang provokator, even dia profesor, even dia doktor, even dia ahli sekalipun. Ingat. Apa, Gri, maksudnya, Gri? Oke, masuk barang. Tahu kan hasil rilis dari seorang ibu-ibu namanya Lisa? Dia menganalisa big data dari komentar netizen yang ada di beberapa platform media sosial. Dari analisanya itu adalah dilakukan pada saat kemarin Bareskrim rilis data bahwa ijazah Jokowi asli atau identik atau apapun itu namanya. Kemudian Lisa menganalisa data dari komentar media sosial. Kesimpulannya adalah 5,8% netizen setuju dengan Bareskrim
Dan ada 94% netizen di media sosial tidak setuju dengan pernyataan Bareskrim. Oke, saya jelaskan metode pengambilan samplingnya ya. Lisa menyampaikan ini diambil 1-2 juta komentar dari netizen. Saya nggak tahu kok masih ada 1-2 juta. Mana? Yang lu ambil tuh 1 juta atau 2 juta? Kok aneh? Kok aneh? Survei ngambil sampling 1-2 juta. Loh kok aneh? Ya 1 juta 1 juta. 1.500.000, 1.500.000. 2 juta ya 2 juta. Loh kok kayak gini ngaku ahli loh? Kok dibilang mengambil sampling dari sosial media yang berkomentar tidak setuju itu 94%. 1-2 juta orang mengatakan tidak setuju. Yang mengatakan setuju 5,8%. Ini mana nih 1-2 juta? Oke, kita nggak persoalkan itu. Anggap 2 juta. 2 juta berapa pengguna media sosial kita? Ya, coba bandingkan. Pengguna media sosial kita X itu 252 juta. Pengguna media sosial TikTok di Indonesia 157 juta. Sementara pengguna sosial media YouTube di Indonesia ini 143 juta dan Facebook 122 juta. Ini untuk memberikan ilustrasi kepada teman-teman. Dari 157 juta ini, Lisa mengumpulkan data 1-2 juta. Hanya 1-2 juta. Coba bayangkan, cuma berapa persennya itu? Dia sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa masyarakat Indonesia pengguna media sosial 5,8% setuju dengan hasil Bareskrim, artinya setuju dengan ijazah Jokowi asli, dan 94,2% pengguna sosial media tidak setuju dengan ijazah asli Jokowi. Ini sudah dipakai kesimpulan, luar biasa kan? Ditambah lagi si Kiron, Profesor Kiron mengatakan bahwa kata dia ini relate dengan hasil polling dia. Wah, luar biasa, senang sekali kan ya? Ditambah senang sekali karena polling dia diikuti oleh 125.000 vote atau manusia. Hasilnya adalah yang setuju dengan pendapat atau hasil Bareskrim 8%, yang tidak setuju dengan hasil Bareskrim itu 92%. Katanya ini data saling mendukung, relate, make sense katanya. Sekali lagi ya teman-teman ya. Ya, sekali lagi teman-teman. Ya, ini adalah dalam kerangka mencerdaskan bangsa, mencerdaskan rakyat Indonesia, mencerdaskan masyarakat. Jangan gampang diadu domba, even dia seorang profesor. Maaf. Gri, nggak apa-apa, Gri. Udah, lu cengengesan nggak apa-apa. Aku substansinya luar biasa kok. Justru, ya, konten kamu itu berbobot. Dengan pembawaan kamu yang seperti itu, masyarakat malah gampang masuk, Gri. Apalagi ini bicara angka-angka ya, bicara data ya. Nggak gampang orang mencerna itu. Tapi ini gampang mencernanya. Iya. Yeah. Oke ya. Oke, ada 2 orang yang bangga, katanya saling mendukung. Ini dia mengambil big data sebutnya, ya, dengan memakai bahasa pemrograman Python, mengambil sampel 1-2 juta. Ingat, padahal pengguna media sosial kita itu 150 juta. Diambil 1-2 juta. Sudah menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia menolak hasil Bareskrim. Luar biasa kan? Dikuatkan lagi dengan Profesor Kiron. Dia bilang, benar ini, make sense. Saya juga melakukan polling. Ya, polling saya juga sama, mirip-mirip, mendekati. 8% setuju dengan Bareskrim, 92% setuju dengan Roy Suryo. Kemudian, ini untuk membantah dan mementahkan hasil surveinya Burhanuddin Muhtadi dari Indikator Politik yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia percaya dengan hasil Bareskrim Polri dan masyarakat Indonesia percaya bahwa ijazah Jokowi asli itu 66,9%. Yang tidak percaya 18%. Kemudian itu dipakai untuk mementahkan hasil survei Burhanuddin Muhtadi.
Nih, sampai di sini ya. Gri, lantas apa ini hubungannya dengan ini nih? Sampai di sini, ini udah setengah dari video. Sudah bisa menebak apa manfaatnya atau hubungannya dengan ini? Ayo, tulis di kolom komentar. Ayo. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Oke, ingat ya yang saya sampaikan di depan. Nah, sekarang laptop gua pinggirin. Ya, ini adalah hubungannya dengan data-data. Sekarang ganti saya akan berantem sama istri gue. Ternyata di dalamnya ada ini, lebih kecil, ini sedikit lebih besar, dan ini sedikit lebih besar lagi. Dan ini yang paling besar. Ada yang tahu? Ini workshop ya, ini teman-teman workshop. Perhatikan betul ini, perhatikan betul. Supaya masyarakat juga bisa menjelaskan dan tidak gampang diprovokasi oleh Profesor Kiron. Oke. Ini adalah yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi. Masyarakat Indonesia, ini Indonesia. Ini yang dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi. Ini namanya survei. Kalau ini namanya polling. Bedakan antara survei dengan polling. Beda, men. Polling dengan survei. Polling, semua orang yang vote itu dihitung dan masuk hitungan, masuk percentage. Ya, itu polling. Survei, orang yang tidak disurvei atau orang yang tidak diwawancara karena pakai metode random sampling, dia sudah bisa mewakili seluruh Indonesia hasilnya. Ini survei. Kayak begini sekelas profesor nggak bisa ngerti. Kemudian membodohi masyarakat. Mengeklaim voting yang dilakukan dirinya adalah bisa mengalahkan ini. Atau bisa menganulir ini. Luar biasa kan? Hati-hati ya kan? Teman-teman. Ini adalah Burhanuddin Muhtadi atau lembaga survei lainnya. Nih. Ya. Ini yang dilakukan. Ini Indonesia. Ini negara Indonesia. Seluas ini. Oke? Hasilnya adalah 66,9% percaya ijazah Jokowi asli dan 18% tidak percaya ijazah Jokowi asli. Ya relate lah dengan yang 16% dan 24% itu. Golongan kadrun 18% itu. Oke. Masuk sekarang barang. Ini Lisa. Lisa mengumpulkan data 1 sampai 2 juta dari komentar di media sosial. Yang jumlahnya pengguna media sosial itu adalah, pengguna internet di Indonesia itu adalah 150 juta. Dia hanya ngambil 1 sampai 2 juta. Burhanuddin Muhtadi, dia ngambil sekitar 1.500 responden. Tapi beda loh ya. Beda, karena ini pengolah datanya beda. Ini hanya mengumpulkan, menganalisa, dan menjumlahkan. Dari jumlah kuantitatif dijadikan persentage. Kalau ini enggak. Ini menganalisa yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Hasilnya. Oke. Ini Lisa ya. Lisa. Ini si Profesor Kiron. Ini Profesor Kiron. Karena yang vote ke votingnya dia 125.000. Ini 1 juta sampai 2 juta. Ini Kiron. Hasilnya, hasil vote-nya Kiron dari 123.000 itu menyatakan bahwa yang percaya Bareskrim cuma 8%, yang tidak percaya Bareskrim atau yang percaya kepada Roy Suryo CS adalah 92%. Ini bagian dari ini. Ini media sosialnya YouTube, tapi tidak hanya seluruh YouTube, hanya channelnya Kiron. Dan yang vote adalah hanya orang yang mengunjungi channelnya Kiron. Berapa juta subscribernya? Sementara pengguna YouTube kita adalah 143 juta. Nih. Oke. Sampai di sini paham ya? Oke. Gri, yang kecil itu siapa, Gri? Ya, ini Agri Fanani lah. Nih Agri Fanani.
Yang subscribernya baru 500. Kemarin juga melakukan vote, kira-kira pertanyaannya juga mirip. Percayakah Anda kepada hasil uji lapor? Baru ada 17.000 responden yang masuk. Dan ini akan terus meningkat terus, soalnya baru kemarin saya melakukan vote itu. Karena tertarik untuk menjawab ini. Ya, dari 17.000 orang yang voting saya, hasilnya adalah 95% percaya pada Bareskrim dan 5% tidak percaya pada Bareskrim. Ya, yang 5% ini golongan orang-orang kadrun tadi. Jadi, kebalikannya dengan yang dia hasilkan. Hasilnya itu adalah 92% tidak percaya Bareskrim, percaya ijazahnya palsu, 8% percaya Bareskrim, dan percaya ijazahnya asli. Nah, ini kebalikannya. 95% percaya Bareskrim, 5% tidak percaya pada kelompok kadrun. Oke, baru 17.000. Artinya apa? Ini juga tidak bisa mewakili pendapat bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi percaya kepada Jokowi. Blok. Ini ya orang-orang yang di lingkungan saya aja. Orang yang berkunjung ke channel saya aja. Udah pasti yang mendukung Jokowi. Ini channelnya Kiron. Yang kunjung ke Kiron, ya pasti orang-orangnya Kiron. Yang pasti yang miring-miring terus dan nggak percaya pada Jokowi. Kayak begini kok dijadiin acuan. Sama persis OCC Arfi kemarin. OCC Arfi dia vote di media X. Ya orang yang mengunjungi di media X saja. Kemudian itu dijadi rujukan. Profesor, men. Profesor, men. Kenapa ya? Profesor kalau sudah masuk ke kelompok kadrun menjadi hilang logika warasnya. Kenapa ya? Kenapa ya? Ini nggak bisa mewakili bahwa Jokowi benar. Ini pun nggak bisa mewakili bahwa Jokowi nggak benar. Apalagi ini juga nggak bisa. Even dia lebih banyak lagi responden. Nggak bisa. Tapi ini bisa, men. Ini metodenya beda. Ini survei. Ini polling. Ini pengumpulan data. Pengumpulan data doang. Kalau ini survei. Survei itu beda dengan polling, cok. Woi, cok. Yan. Kamu nggak bisa bandingkan antara ini nih ya dengan ini. Nggak bisa dibandingkan. Nih, oh sekarang terjawab sekarang. Pantes tadi Agri, ya ini Lisa. Dia menganalisanya komentator atau komentar yang ada di media sosial. Oh, lebih besar. Oke, make sense. Oke. Terus ini, ya ini hanya channelnya Kiron. Karena Kiron yang melakukan vote. Ya. Oke, oh ya bener juga sih. Ini bagian terkecil dari ini. Ini Agri, sama dia melakukan vote juga. Ya, ini karena Agri masih kecil, ya ini udah 2 juta, ini di bawah 1 juta. Oh ya bener juga sih, Gri. Lu pintar lu, Gri. Nah, media sosial ini masih bagian dari sedikit penduduk Indonesia. Ya, seluruh media sosial hampir setengahnya sih penduduk Indonesia yang menggunakan media sosial. Oke. Ini medonya beda. Gri kok bisa, Gri? Ini melakukan survei, hanya 1.500 responden yang diambil. Tapi kok bisa mewakili seluruh rakyat Indonesia? Metodenya beda, men. Cok, Ron, Kiron. Metodenya beda. Ini metode pengumpulan data biasa. Ini menganalisa data dan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Cok. Dan sudah terbukti setiap kali pemilu. Ya. Akurasinya tinggi. Faktor kesalahannya cuma 2-3%. Gri, aku masih belum tahu loh, Gri. Kok bisa ya survei penduduk Indonesia 281 juta. Sementara survei hanya mengambil sekitar 1.500 responden. Yang 1.500 kenapa bisa mewakili 281 juta ya, Gri ya? Kalau dijelaskan secara metodologi susah. Gini. Makanya ini gua ambil. Tadi istri gua mau masak sambal goreng di sini. Makanya ini gua ambil nih. Sambal goreng kentang
sama Ati. Ini makanya gue ambil, nggak tahu udah masak apa belum. Istri gue, ya, setiap kali masak, aduh, kurang asin. Pas. Nah, istri gue ngincipi masakan cuma setitik doang. Kenapa kemudian bisa mewakili seluruh penggorengan ini? Istri gue tadi bilang kurang asin. Yang kedua tambahin itu. Diaduk-aduk lagi, diratain, diincipin lagi. Oh, udah pas. Ketika udah pas di sini, nggak mungkin tidak pas di sini. Itu loh lembaga survei. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Sama, makin gede lagi. Perusahaan catering, hotel, atau tempat-tempat catering yang lainnya yang besar, dengan alat masak yang besar, dia pengen ngerasain masakannya itu enak apa tidak perlu menghabiskan seluruh masakan yang dimasak untuk mengatakan enak, oh keasinan. Nggak perlu. Tetap seberapapun besarnya, hanya perlu satu titik, satu tetes. Wah, kurang asin dikit. Oh, pas. Itu loh metodologi survei. Itu metodologi survei, men. Jangankan masyarakat biasa ya, profesor saja membandingkan ini dengan hasil Muhtadi yang katanya bisa dipesan, yang katanya siapa yang bayar, yang katanya siapa yang melakukan survei. Gila kan? Gila kan? Kalau udah masak enak, masih dicurigain lagi siapa yang masak, untuk siapa masakan. Enggak. Ini dibandingkan dengan ini, men. Nyambung juga enggak. Ini untuk menganulir dan mementahkan pendapat hasil survei yang 66,9% percaya kepada Pak Jokowi, men. Hah? Percaya kepada ijazahnya Pak Jokowi, men. Kan gila ini. Profesor Kiron yang, I don't know. Profesor, men. Profesor, men. Rusak kan Indonesia? Rusaknya Indonesia itu karena orang-orang doktor, profesor, ahli, peneliti, ilmuwan. Bukan karena orang-orang yang bodoh. Itu rusaknya Indonesia. Itu rusak negara kita. Makanya supaya nggak rusak, ya udah nggak usah marah-marah. Kepada masyarakat kita sudah jelaskan, masyarakat ngerti tentang ini. Ketika sudah ngerti, tidak lagi percaya kepada profesor doktor yang otaknya miring-miring, yang hatinya busuk. Ilmuwan, peneliti, pengacara yang hatinya busuk. Karena pengen Indonesia ini hancur. Karena pengen seseorang didegradasi dan hancur. Itu. Karena itu, teruslah jangan pernah berhenti melawan hoax. Oke, terima kasih dukungannya kepada YouTuber Nusantara. Supaya kita lebih enjoy dan relax, kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wanto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar
Saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoaks. Kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi